أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tapi intinya pada media yang lebih penting. Apa itu? Awak tetap berdebat tanggal 1 hari ini, tanggal 1 hari ini, tapi lupa beramal di bulan Zulhijjah. Untuk apa kita tahu tanggal 1 mulai? Untuk apa kita tahu Zulhijjah hari apa? Tapi sunyi amal kita tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 1 tahu lah, tanggal 10 tahu, tapi amal tidak ada. Itu tak baik. Jadi persoalan itu gampang, kecil. Yang paling hebat apa amal-amal kita di hari-hari tersebut. Itu yang paling penting. Kaum muslimin, Rasulullah bersabda, syahrani la yanqusani, syahra 'idin Ramadan wa Zulhijjah. Ada 2 bulan pahalanya tak berkurang. 2 bulan itu kata Rasul memiliki hari raya. Apa 2 bulan tersebut? Ramadan dan Zulhijjah. Ramadan, apa hari raya yang dia miliki? Idul Fitri. Zulhijjah, apa hari raya yang dia miliki? Idul Adha. Lalu apa maksud 2 bulan pahalanya tak berkurang? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud 2 bulan ini pahalanya tak berkurang, kedua-duanya punya hari raya adalah sama pahala beribadah di bulan Ramadan dengan di bulan Zulhijjah, khusus 1 sampai 10 Zulhijjah. Itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bahkan kaum muslimin, kaum muslimat, ada ulama mengatakan lebih besar pahala beramal dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah dibandingkan beramal bulan Ramadan. Ini yang sering terlupakan oleh kita. Apa maksud saya? Kalau Ramadan kita semangat beribadah, sholat nyaris tak pernah terdiri, berjamaah terus, baca Quran 1 juz 1 hari, puasa jelas tiap hari, sholat sunat kita semangat. Tapi datang Zulhijjah kita biasa-biasa saja. Padahal Nabi menyebutkan 2 bulan ini tak kurang pahalanya. Maksud tak kurang itu apa kata Ibnu Qayyim? Sama pahalanya. Bahkan ada ulama mengatakan lebih besar ibadah kita diberi balasan oleh Allah tanggal 1 sampai 10 dibandingkan tanggal 1 sampai 30 Ramadan. Apa dasarnya? Wal fajri wa layalin ashri. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Apa malam 10 itu? Kata Ibnu Abbas, malam 10 itu adalah tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kalau kita beramal tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, Ustaz tadi katakan lebih besar pahalanya dari bulan Ramadan. Iya, apa dalilnya? Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Ada hari-hari siapa yang beramal saleh di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada dia beramal selain hari itu. Allah beri pahala besar. Apa hari tersebut? Tanggal 1 sampai 10. Tanggal 1 sampai 10. Sampai sahabat ada bertanya, wa qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, lebih besar pahalanya daripada jihad? Nabi menjawab, qala walal jihadu fi sabilillah, lebih besar pahalanya daripada jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji min zalika bi syai'. Kecuali kata Rasulullah, ada seorang lelaki yang pergi berjihad itu tak pulang dia lagi. Kenapa tak pulang? Dia gugur di medan tempur, syahid.
baru lebih hebat pahalanya dibandingkan pahala orang yang beramal soleh tanggal 1 sampai 10. Tapi kalau masih pulang, kalah. Siapa yang lebih hebat amalnya? Yang beramal tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini alasan ulama mengatakan lebih dahsyat pahala beramal tanggal 1 sampai 10. Ayatnya wal fajri wa layalin ashrin dengan hadis ma min ayyamin al amal salih fihinna tadi. Apa maknanya? Salat kita lebih hebat balasannya daripada salat di bulan Ramadan. Baca Quran kita lebih hebat dibandingkan baca Quran kita di bulan Ramadan. Jihad kita kecuali mati lebih hebat dibandingkan bulan suci Ramadan. Segala macam amal ibadah kita lebih dahsyat balasannya dibandingkan di bulan Ramadan. Ini yang terlupakan. Kalau Ramadan datang kita semangat. Kalau Zulhijjah datang biasa-biasa. Padahal hadis sahih Nabi bersabda, la yanqusani, tak kurang pahalanya. Sama kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu maksud hadis. Jadi kita tak berdebat tanggal 1-nya kapan, rayanya kapan, yang penting apa amal kita. Lalu apa amal kita kaum muslimin kaum muslimat? Ada yang berat, ada yang ringan. Yang ringan apa contohnya? Itu berzikir. Apa dalilnya? Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ada firman Allah Ta'ala wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Kedua-duanya Allah suruh berzikir, tapi ada ayyaman ma'dudat, ada ayyamin ma'lumat. Apa bedanya? Ayyamin ma'dudat itu adalah tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah, disebut hari tasyrik. Kalau ayyamin ma'lumat adalah tanggal 1 sampai 10. Jadi kalau begitu, mengapa kita tanggal 1 sampai 10, 11 sampai 13, kata Allah, banyak-banyak berzikir. Lalu apa zikir yang dimaksud? Rasul jelaskan dalam hadis beliau, fa'aksiru fihinna at-takbir wat-tahlil wat-tahmid. Tanggal 1 sampai 10, 11 sampai 13, apa kata Rasulullah? Kamu perbanyak mengucapkan takbir, tahlil, tahmid. Untuk apa kita guna tanggal 1 tahun? Untuk apa gunanya kita tahu tanggal 10, tapi di antara itu kita tak berzikir? Percuma tak? Ini tahunya berdebat-debat kita, tapi begitu tahu tak mau mengamalkan. Itu kata Nabi, sering sunnah terlupakan. Lalu bunyi apa zikirnya? Ini zikirnya. Fa'aksiru fihinna fit takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak bertahlil kata Nabi. La ilaha illallah wallahu akbar. Banyak bertahmid. Allahu akbar walillahil hamd. 3 isinya. Allahu akbar, la ilaha illallah, walillahil hamd. Itulah yang kita perbanyak. Tapi ulama membaginya terbagi 2. Ada namanya takbir mutlak. Apa itu takbir mutlak? Kita boleh bertakbir kapan saja tanggal 1 sampai 13 atau 1 sampai 10. Tapi ini sunnah yang kita katakan tadi nyaris hilang. Mana terdengar oleh kita kaum muslimin, kaum muslimat bertakbir? Jadi boleh kita bertakbir kuat-kuat, keras-keras pakai mic, boleh. Apa bukti? Abu Hurairah bersama Ibnu Umar, bersama juga waktu itu Umar bin Khattab, mengapa mereka sengaja pergi ke pasar? Lalu di masjid waktu itu tak ada mikrofon. Lalu mereka bertakbir, hanya mereka dalam masjid yang tahu dan yang mengamalkan. Sengaja mereka pergi ke pasar. Mengapa mereka ke pasar? Bertakbir. Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar sama orang paling tidak. Dan tak mungkin mereka hanya mendengar, mereka pun ikut di pasar bertakbir. Mereka pun di pasar bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh. Kita pakai mic macam mana Ustaz? Pakai mic. Siapa bilang tak boleh? Ini sunnah yang hilang. Tapi kalau orang tak tahu apa kata dia mungkin aliran sosek lah semua. Gila. Oh, ini ngerayu lah takbir. Setahu awak takbir kok malam tanggal 1 Idul Fitri Syawal sampai khatib naik mimbar. Kalau Zulhijjah itu biasanya malam tanggal 10 sampai 13 Asar. Ini baru tanggal 2 takbir Arab dakwah sallallahu alaihi. Kok siapa pengurus? Aliran sosek siapa ustaz? Tapi kalau orang tak tahu, kita terangkan akhirnya jadi tahu. Okeylah, sekarang kita tak takbir di masjid. Di mana kita takbir pusat? Di mana pun tempat yang boleh nama Allah disebutkan di situ. Pergi bekerja dari rumah ke kantor, dalam menyetir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awalnya berdebat tanggal 1 bilo. Begitu tanggal 1 takbir tak diamalkan, percuma kita tahu tanggal 1. Pergi ke pasar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ibu-ibu sampai menggosok kain, Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai walillahil hamd itu pahalanya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Sekarang saya tanya jemaah, umpamanya kita disuruh pergi berperang, orang kafir, bawa senjata, bawa harta, tentu bawa jiwa raga. Kalau jujur jemaah, mau nggak jemaah pergi? Sama jawaban kita, jujur. Saya pun belum tahu mau pergi. Harta dibawa, raga, jiwa dibawa, pergi perang mati. Jemaah yang lain mau? Tidak mau? Bapak mau nggak? Nggak ada yang tua, yang semangat apa katanya untuk aku hidup lagi gitu ya gitu. Awak yang muda kok lah, mau lagi masuk gitu. Tapi apa maksud saya? Mungkin kita mikir-mikir. Kenapa kita mikir-mikir? Harta dibawa, nyawa jadi taruhan ini berat. Tapi ada amalan tidak membuat kita ketakutan, tak perlu membawa harta, dan cabarannya bukan nyawa, cuma modal lisan, tapi Allah kasih pahala lebih besar daripada jihad ini. Itulah yang ada dalam bulan Zulhijjah. Itu yang mesti kita amalkan. Ini cuma kita ingat salatnya dan puasanya. Karena berbeda tadi. Tapi amal lain terabaikan. Maksudnya Pak? Yang jadi pikiran kita salatnya dan puasanya. Macam mana salat nanti ini? Orang selalulah rayo, kita belum salat. Macam mana puasa nanti ini? Orang dah hukum. Dua ni biasa yang kita bincang-bincangkan terus. Salat, puasa. Lupa kita ada amal lain. Itulah dia kaum muslimin, kaum muslimat bertakbir. Ayo kita bertakbir, semangat. Di rumah kita, di pasar, di dalam perjalanan. Berapa banyak pusat sebanyak banyaknya. Kaum muslimin, kaum muslimat, itu amalan yang mesti kita lakukan. Jangan habiskan pikiran kita puasa Arafah hari apa, nanti korban hari apa. Itu ya juga, tapi banyak amal-amal lain. Apa amal berikut kaum muslimin? Puasa. Tapi maksud saya bukan hanya puasa Arafah. Puasa Arafah ada jelas jemaah ragu dan begitu. Tapi maksudnya puasa apa? Tanggal 1 sampai 9. Apa hadisnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa salasata ayyam min kulli syahrin wa yawm Asyura.
Hadis riwayat Imam An-Nasai. Ini dari sebagian istri Nabi. Apa kata sebagian istri Nabi? Nabi Muhammad SAW itu beliau berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah, kemudian beliau puasa Ashura, lalu beliau berpuasa 3 hari setiap bulan. Maksudnya 13, 14, 15. Jemaah, kalau belum kita mulai, besok kita mulai, belum terlambat. Maksud saya, kita besok puasa sama-sama jemaah. Kemudian kita berbuka di Masjid Ansarullah, bawa takjil. Bawa takjil. Kita buat persis seperti Ramadan. Ramadan kita bisa. Kenapa Zulhijjah 8 hari tak bisa? Ramadan 30 hari kita bisa. 30 hari kita puasa kita bisa. 30 kali buat takjil kita bisa. Ayolah Ustaz, Ramadan wajib Ustaz, orang sama-sama. Kalau Zulhijjah, sunat Ustaz, orang tak ramai. Ini salah. Memang betul rasanya Ramadan wajib, kita sama-sama membuatnya, makanya bisa. Lalu Zulhijjah apa rasanya? Sunat, orang tak ramai. Jemaah, makin jarang orang mengamalkan suatu amal, lalu kita amalkan, balasan lebih dahsyat. Itu kaidah. Itu kaidah. Contoh nih jemaah, puasa Zulhijjah mungkin orang jarang mengerjakan. Di saat orang jarang mengerjakan, kita mengerjakan, itu sangat besar balasannya. Apalagi di bulan Zulhijjah. Jadi usah pandang hukumnya. Karena kalau pandang hukum nanti terkenang oleh kita sunat. Sunat itu mengapa? Memang berpahala dikerjakan, tapi tak berdosa ditinggalkan. Yang teringat oleh kita tak berdosa nih, bukan teringat yang berpahala tadi. Saya dah sampaikan ke jemaah, setan itu pintar. Setan itu pintar. Apa bukti setan pintar Ustaz? Banyak pengikutnya. Paling tidak dia pintar menggoda kan gitu. Profesor banyak ikut dia. Doktor banyak ikut dia. Ustaz-ustaz, ulama-ulama pun banyak ikut dia. Jadi apa kepintarannya? Pintar merayu, pintar menggoda. Betul tak jemaah? Jadi setan itu bisa bodoh ya, sempat bodoh dia pecat iblis dia. Iya. Karena pintarnya dia banyak orang tak salat berjamaah. Karena pintarnya dia banyak orang tak berinfak. Karena pintarnya dia banyak orang tak puasa. Apa bukti dia pintar? Pandai dia merayu dan banyak orang terikut. Dan kalau ada orang tak puasa, itu berarti dia telah ikut. Apa kata setan? Sunatnya juga. Sunat. Tak dosa. Sehingga hilang dalam hati kita yang berpahala tadi. Yang teringat oleh kita kalau sunat itu apa? Tak dosa. Itu taktik setan. Semangat jemaah kita berpuasa. Tapi kalau ibu ada syaratnya bu. Ibu kalau nak puasa minta izin sama suami, ini puasa sunat ini. Apa namanya? Jadi yang gaji Ustaz tadi bang. Besok yang puasa ya bang. Atau suami usah. Kenapa gitu bang? Ayah nanti. Nah ibu ulang lagi. Bisa lah bang. Tak tolong lah ya bang. Iya kata Ustaz tadi itu bang. Puasa yang atau suami pun usah. Ayah bang nanti. Ulang ketiga kali. Boleh bang? Usah. Ibu usah puasa. Namun ibu tetap dapat 2 pahala. Ini enaknya. Tak puasa dapat 2 pahala. 1 pahala niat. Yang kedua pahala ikut kata suami. Enak kan? Ini saya yakin nanti ini ibu minta izin tapi doanya usah dikabulkan tadi. Karena tetap dapat 2 pahala rupanya Allah. 1 pahala niat ya Allah, yang kedua pahala ikut kata suami. Ibu ini cerdik-cerdik ini. Belanja itu lebih habis terus, kalau kurang minta. Ibu sini tidak harus marah pula. Jadi ibu nanti kalau minta izin sama suaminya, apa doa dalam hatinya? Usahlah dapat izin dari Allah. Tetap dapat 2 pahala rupanya. 1 pahala niat, yang kedua pahala ikut cakap suami. Tapi kalau bapak usah minta izin pula ke istri. Awak tak pakai izin apa? Kancam tak saya puasa. Minta kadang-kadang suami kuat, istri kuat nak puasa, suami pula tukang larang. Harusnya kita suami yang ngajak. Dengan ceramah Ustaz tadi itu. Apa? Besok kita puasa. Lalu aku ke istri, abang, yang nak tolong puasa doang. Gitu ya, sesama tak puasa dia bapak. Awak yang ngajak. Ini istri
minta izin awak pula yang melarang. Orang istri tak mau, kita yang ngajak. Artinya kita kompak puasa sama anak-anak kita. Besok bawa takjil. Besok hari Rabu siapa yang bawa? Sekian orang. Hari Kamis siapa yang bawa? Sampai nanti puasa terakhir hari Arafah. Bawa semangka, bawa risoles, persis seperti bulan Ramadan. Persis seperti bulan Ramadan. Nah, tapi yang tak puasa, tolong yang cepat datang. Yang tak puasa pas komat baru datang ya. Ini tak puasa dia cepat pula datang. Awak makan dia ikut pula. Awak nama orang segan. Nak dilepaskan tak ikhlas pula. Nasi dia bila dia tak puasa begitu. Tapi Ustaz tarawih pula ya mah. Teman-teman masuk kaji malam ini tarawih pula kan. Apa kata istri sama suami mah? Bang, karena orang tak ada tarawih ya Rasulullah, tarawih kita di rumah kata suaminya. Yuk. 20 kita bikin. Ramadan kan 8. Tak apalah kena 30 malam. Ini kena cuma 8 malam kita bikin 20. Ayo katanya. Alhamdulillah penuh 8 malam tarawih 20 rakaat. Besok pas hari korban semangat dia cerita alhamdulillah. Kaji Ustaz hari Selasa malam Rabu itu masuk betul di keluarga kami alhamdulillah. Kami full puasa 8 hari, tarawih full pula 8 malam. Tak ada tarawih dah jemaah. Tak ada tarawih dah. Setelah kita puasa, setelah kita kaum muslimin berzikir, mengapa kita lagi kaum muslimin melakukan semua amal saleh? Bertaubat kita ke Allah, dan puncaknya nanti tanggal 10 kaum muslimin kaum muslimat, tanggal 9 kita puasa Arafah. Apa dalilnya? Kalau puasa Arafah yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Allah ampuni dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Tanggal 10-nya mengapa kita kurban? Saya yakin ini jemaah ini yang ada terkorban semua. Udah terkorban semua. Yang belum daftar jemaat. Kalau udah tutup nanti buka sendiri. Cara mana buka sendiri? Beli sendiri. Tanggal 11 orang dah tutup akan dah korban. Beli kambing 1 ekor, beli sembelih sendiri, bagi sama tetangga kiri kanan. Sah tu pusat sah. Tanggal 13 masih sah. Orang dah korban semua. Kita tanggal 13 belum juga lagi. Teringat ada duit, beli kambing tanggal 13, sembelih, bagi sama tetangga. Sah korban hari itu, sah walaupun di masjid dah tutup. Ini dah tutup, alhamdulillah dah tutup. Tak payah buat daftar lagi katanya. Alhamdulillah pula dia baca. Masih bisa korban sampai tanggal 13 walaupun dah tutup. Jangan sampai tak korban, karena korban ini murah meriah. Kenapa saya bilang korban murah meriah? Yang mahal tu Idul Fitri. Toples 500.000, isi toples 1 juta, dah 1.500.000. Minumannya 500, udah 2 juta. Baju suami 1 juta, baju istri 1 juta, anak 3 masing-masing 1 juta. 5 juta tambah 3 juta berapa? 8 juta menghadapi Idul Fitri. Korban berapa? Katakan 3 juta. Masih rendah nilai Idul Adha dibandingkan biaya Idul Fitri. Betul tak? Idul Fitri tak cukup 8 juta, kadang-kadang 10 juta. Belum mudik ni. Kalau Idul Adha cuma 2.650.000. Dan Idul Fitri baju, toples, kue tadi itu kaum muslimin belum tentu menolong kita di akhirat. Yang menolong kita di akhirat apa? Korban kita. Dalilnya innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa azfariha. Sampai-sampai kata Nabi, kukunya, bulunya, kemudian kaum muslimin tanduknya pun menjadi manfaat buat kita di akhirat, walaupun di dunia kita tak manfaatkan itu. Kita buang kukunya, kita buang tanduknya, kita buang bulunya, tapi di akhirat dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, hari yang paling penting 10 hari menjelang Zulhijjah ini kita isi dengan amal-amal saleh karena balasannya luar biasa. Baik Bapak Ibu jemaah, waktu Isya sudah masuk.
Saya mohon izin dulu, ada takziah di rumah jemaah. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Dan malam ini walaupun masih lama Idul Adha, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, semoga amal-amal kita diterima adanya oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.